Jadi di semua bidang, di semua kategori usaha, maka brand itu sangat penting. Karena sebuah bisnis yang basicnya itu mencari pelanggan, maka wajib membangun sebuah brand. Properti pentingkah? Oh, sangat penting sekali. Ya. Sebuah contoh, orang kalau mau beli properti, bisa rumah, ataupun kos-kosan, ataupun ruko, maka hal yang diperhatikan tidak hanya faktor tentang harganya saja, ya, tapi kepercayaan dia terhadap pembeli atau developer, penjual atau developernya, ataupun pihak yang menjual tersebut. Nah, maka dari itu trust itu harus terbentuk, gitu kan. Sebuah contoh, kalau misalnya saya membeli sebuah properti, maka saya harus mencari dulu developer yang terpercaya. Nah, terpercaya dalam hal ini tentunya dengan melihat track record, ya, yang dibangun selama ini, kemudian melihat istilahnya itu bagaimana dia menghandle customer, memberikan pelayanan dan seterusnya. Kemudian baru saya punya kesimpulan bahwa oh, ini bisa dipercaya. Nah, kemudian saya membeli, saya punya experience. Nah, kemudian saya membuktikan sendiri, oh ternyata kalau saya membeli properti di A, ternyata dia orangnya terpercaya, gitu kan. Saya membayar DP 500 juta, kemudian realisasi 6 bulan, dia bilang seperti itu, oh ternyata 5 bulan sudah jadi. Kemudian saya pelunasan. Nah, ternyata sangat terpercaya sekali bahwa saya janjinya 6 bulan, 5 bulan sudah selesai itu rumah. Nah, itu adalah citra positif yang terbangun. Nah, membangun brand itu seperti itu, tidak istilahnya itu menjual image-image yang kosong gitu ya, terpercaya dan apa gitu, tetapi tidak ada buktinya. Nah, dengan cara seperti itu maka orang akan yakin, ya, kembali lagi ke sebuah definisi brand tadi, bahwa brand itu adalah membangun trust. Maka kalau kita membeli properti, tidak hanya faktor bangunan itu sendiri, ya, tetapi trustnya dengan pihak penjualnya. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, caranya bagaimana membangun trust itu? Nah, jadi kalau membangun trust itu prinsipnya sederhana, gitu kan. Ada yang bilang jangan bohong, atau dalam teorinya itu ada promise sama proof, gitu ya. Jadi kalau kita berjanji maka ya tepatilah, itu batas minimal, gitu ya. Batas minimal dalam membangun sebuah brand, kita berjanji tepatilah. Janji dalam hal ini bukan saya berjanji, bukan, tetapi tawaran-tawaran yang kita sampaikan kepada customer itu kita penuhi, gitu ya. Kita penuhi tawaran-tawaran itu seperti realitanya memang seperti itu kenyataannya, gitu. Contoh, ketika saya menjual rumah dengan tipe sekian, harganya sekian, kemudian bahannya memakai bahan seperti ABCDE, maka ABCDE itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pembeli, gitu. Nah, ketika pembeli merasakan atau mempunyai experience bahwa oh ternyata kalau beli ke A, ternyata benar sekali itu, ya. Ternyata setiap kali realisasi, oh ini suruh melihat, misalnya besinya pakai ukuran sekian, kemudian memakai pasir seperti ini, memakai semen merek ini beneran. Ketika mengecor dikasih tahu, oh memang realisasinya sama seperti apa yang disampaikan. Itulah pentingnya namanya proof harus sama dengan promise-nya. Nah, itu batas minimal, ya, batas minimal. Yang dilakukan untuk mempercepat sebuah brand adalah proof harus melebihi promise-nya, gitu. Yaitu apa yang kita janjikan, kita memberikannya lebih, gitu. Makanya ada istilah, apa yang kita berikan ke customer itu melebihi ekspektasi dari customer itu sendiri. Itu akan cepat dalam membangun trust atau membangun brand. Nah, sebuah contoh, ya, sebuah contoh. Misalnya saya jualan kuliner, ya, kuliner misalnya. Di penawaran saya mendapatkan paket yang berisi ada nasi, ada ayam, ada istilahnya sayur, ada sambal seperti itu, kemudian kita taruh di box, gitu. Setelah kita kirim, setelah transaksi selesai kita kirim, ternyata pembeli membuka itu kemasan. Nah, di dalamnya ada buahnya. Ini contoh sederhana, ya. Kira-kira seneng nggak customer? Akan senang sekali. Nah, ini artinya apa? Yang pertama, sesuai dengan penawaran, gitu kan, bahkan melebihi hasilnya dari apa yang ditawarkan, yang diberikan melebihi dari apa yang
ditawarkan. Ini akan mempercepat sebuah trust gitu. Ini cara membangun sebuah brand, salah satunya seperti itu. Nah, ada di sana ya. Makanya ada jingle gitu kan. Itu apa? Itu pasti tahu gitu kan. Produk tertentu gitu kan. Kemudian itu tahu juga itu produk apa, langsung tahu brandnya apa gitu.